Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Kamis, tanggal 17 September tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa. Dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sebelahnya ada kartu Seven of Cup. Di sini artinya apa? Oke, di sini daripada sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan, di sini memang kamu lebih cermat dan terarah daripada sisi keuangan. Artinya apa? Kamu bekerja, kamu berusaha untuk mendapatkan uang, untuk menguatkan sisi finansial kamu. Tentunya ada berbagai macam kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini memang kamu sangat pintar sekali di dalam memanajemen kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kamu. Kebutuhan secara pribadi diri kamu di sini bisa tercukupi. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan yang kaitannya dengan tanggung jawab, terutama tanggung jawab terhadap daripada sisi keluarga. Dan di sini segala bentuk kebutuhan dan segala bentuk kewajiban yang ada di dalam diri kamu, Seven of Cup. Artinya apa? Pekerjaan berjalan dengan baik, usaha juga berjalan dengan stabil, sehingga apa? Kondisi keuangan di situ bisa memenuhi kebutuhan kamu dan bisa memenuhi tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu untuk keluarga kamu. Nah, tetapi daripada sisi yang lainnya, di situ ada kartu The Hermit. Artinya apa? Memang kalau secara perasaan, secara hubungan asmara di sini masih insidental. Artinya apa? Masih tergantung suasana hati kamu dengan pasangan kamu. Tetapi di sini secara mayoritas bisa dikatakan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan memang masih ada suatu bergejolak antara kamu dengan pasangan yang belum bisa terselesaikan. Tetapi so far di hari Kamis ini yang paling penting adalah kecermatan kamu dan bisa menggunakan keuangan kamu secara terarah. Ini akan jauh lebih penting. Terutama di hari Kamis ini, pekerjaan, finansial adalah hal yang sangat baik buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Dan selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Oke, sebelum kita lanjut kamu harus mendengarkan ini. Buat kamu yang punya zodiak Aquarius, mungkin fokus kamu di sisa akhir tahun 2020 ini adalah fokus secara keuangan. Artinya apa? September, Oktober, November, dan Desember, 4 bulan ke depan, fokus kamu adalah fokus bagaimana kamu bisa meningkatkan sisi keuangan kamu. Dan memang di awal tahun tidak cukup bagus, tetapi semoga saja di akhir tahun 2020, grafis kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup meningkat. Dan di bulan September ini, tepatnya di hari ini tanggal 17 September di hari Kamis, kondisi keuangan kamu memang masih menjadi big priority bagi kamu. Artinya apa? Prioritas utama kamu yang ada di list paling atas adalah kondisi keuangan kamu. Dan di sini memang di sini usaha kamu baik dari wirausaha kamu, baik dari pekerjaan kamu, di sini memang orientasinya adalah kamu untuk mendapatkan keuangan, untuk meningkatkan kondisi keuangan kamu. Dan di sini sepertinya memasuki fase pertengahan menuju akhir bulan September tahun 2020 ini, grafik pemasukan atau grafik penghasilan kamu daripada sisi keuangan bisa dikatakan cukup meningkat, tetapi harus waspada. Ketika grafik peningkatan daripada sisi keuangan ini terjadi, tentu secara pengeluaran harus bisa kamu kencangkan ikat pinggang supaya tidak terlalu lost doll. Itu daripada sisi keuangan dan daripada sisi pekerjaan. Kemudian daripada sisi hubungan asmara, memang di sini tekanan daripada pasangan itu memang tidak bisa dikendalikan. Dan terkadang memang tekanan demi tekanan yang ada di dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan terkadang menjadi suatu hambatan buat kamu. Nah, menjadi hambatan atau tidak semua tergantung pada diri kamu di dalam menyikapinya. Dan semoga saja tekanan daripada sisi hubungan asmara tidak mempengaruhi aspek keuangan kamu dan aspek pekerjaan maupun usaha kamu. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu
selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari ini, Kamis 17 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Ada kartu The Hanged Man dan kemudian ada kartu Four of Cup. Oke, kita bahas yang positif terlebih dahulu supaya energi positifnya bisa menghampiri kamu. Oke, daripada sisi yang positif di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 ini, daripada kondisi finansial bisa dikatakan cukup aman-aman saja. Alias di sini secara penghasilan, secara pemasukan bisa dikatakan cukup stabil dan kamu bisa lebih menabung untuk kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Itu hal yang positif yang pertama. Kemudian daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, di sini ada kartu The Hanged Man. Artinya apa? Walaupun secara diri kamu, di dalam diri kamu ini banyak permasalahan, banyak persoalan yang memang masih pelik, masih teruk, belum bisa terselesaikan, tetapi di sini kamu masih bisa berusaha keras, masih bisa berusaha dengan cerdas untuk bisa menjaga kondusivitas daripada pekerjaan usaha untuk kondisi keuangan. Sehingga apa? Sehingga kondisi keuangan kamu terjaga, sehingga bisa aman dan kamu bisa menabung untuk kebutuhan kamu di masa yang akan datang. Itu sisi yang positif di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 ini. Tetapi memang kalau berkaca di sebaliknya, memang daripada sisi persoalan, daripada sisi masalah, di sini memang masih belum terselesaikan. Nah, ketika masalah-masalah ini belum terselesaikan, apakah nanti akan berpengaruh ke sini? Sepertinya range persentasenya untuk bisa mempengaruhi kepada sisi keuangan maupun pekerjaan kamu memang agak sedikit minor. Tetapi di sini kalau lambat laun masalah ini tidak bisa segera kamu selesaikan, ya nanti di tahun 2021 yang saya takutkan adalah kamu masih terjebak di dalam kondisi seperti ini. Dan memang di seiring berjalannya waktu dari bulan Juli, Agustus sampai dengan saat ini bulan September sudah ada beberapa masalah yang bisa terselesaikan. Tetapi masalah utama atau induk daripada masalahnya yang saat ini sedang kamu hadapi memang masih belum terselesaikan. Dan ini masih menjadi PR terbesar yang ada di dalam kehidupan kamu zodiak Pisces, terutama di hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Yang pertama, jangan hiraukan penilaian orang lain terhadap diri kamu. Orang lain memang dia bisa menilai kamu, bisa berkomentar tentang diri kamu, tetapi di sini jangan biarkan orang lain mengendalikan kehidupan kamu. Itu yang paling penting. Di dalam urusan pekerjaan pun juga demikian. Jangan biarkan pekerjaan kamu itu dikendalikan oleh orang lain. Kamu yang seharusnya mengendalikan pekerjaan kamu. Karena apa? Karena kamu yang bekerja. Orang lain hanya bisa berkomentar. Jadi usahakan kamu harus bisa lebih terfokus kepada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal keuangan, memang di sini secara pemasukan bisa dikatakan cukup stabil. Tetapi memang di sini kondisinya adalah kamu sedang berusaha berhemat. Karena apa? Karena kamu ada menyadari bahwa di bulan depan, di bulan Oktober ada suatu kebutuhan yang besar. Sehingga di sisa akhir bulan September ini memang secara pemasukan stabil. Tetapi di sini kamu lebih cenderung berhemat daripada sisi kondisi keuangan. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan, di sini sepertinya memang harus berhati-hati. Berhati-hati dari aspek apapun, dari aspek masalah, dari aspek tabiat dan sebagainya. Di sini memang harus berhati-hati. Karena apa? Karena bisa jadi dengan urusan asmara bisa membuat kamu terjatuh di dalam suatu lubang kesalahan, dan ini yang seharusnya bisa kamu hindari. Tetapi di sini yang harus kamu syukuri adalah daripada sisi pekerjaan, jangan sampai kamu dikendalikan oleh orang lain. Kemudian masalah keuangan harus bisa berhemat. Karena apa? Karena ada kebutuhan yang besar di bulan Oktober tahun 2020 nanti. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Oke, buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Hanged Man. Oke, polanya hampir sama dengan zodiak Pisces atau zodiak Aries. Karena apa? Satu frekuensi dengan aura yang sama. Oke, di sini ada kartu Two of Wands dan ada kartu The Hanged Man. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Taurus, yang pertama adalah secara rezeki. Secara rezeki kamu di hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 ini,
Rezeki kamu itu bisa dikatakan mengalir. Mengalir dengan lancar. Bisa dikatakan alirannya itu sangat jernih sekali daripada segi rezeki kamu. Tetapi ingat, ketika aliran rezeki kamu ini dalam kondisi yang jernih, jangan sekali-sekali dikotori dengan pengeluaran yang tidak penting. Dengan pengeluaran yang tidak terlalu perlu. Artinya apa? Di sini bisa dikatakan aliran air rezeki kamu, semoga kamu paham dengan analogi ini ya. Aliran rezeki kamu itu lancar, aliran rezeki kamu itu jernih. Nah, ketika kondisi seperti ini, kamu juga harus bisa menjaga kondusivitas daripada kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Ketika ada kebutuhan yang memang belum terlalu urgent, kebutuhan yang memang tidak terlalu perlu, maka kamu kesampingkan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari untuk percaya dengan teman kamu, hindari untuk percaya dengan siapapun itu yang akan meminjam uang dengan kamu. Memang di sini terkadang banyak sekali yang berharap dengan kamu. Karena apa? Kamu ini orangnya terlalu baik, mudah memberikan pertolongan, mudah memberikan pinjaman. Tetapi kalau kamu terlalu baik, maka hati-hati, kamu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan memang ada sedikit masalah. Artinya apa? Banyak sekali hal-hal yang memang tidak terduga yang terjadi di dalam urusan pekerjaan kamu. Tetapi di sini bersyukurnya kamu adalah apapun masalah yang ada di dalam pekerjaan kamu, kamu itu bisa menyelesaikan dengan baik. Kamu itu bisa menyelesaikan dengan sempurna. Sehingga apa? Sehingga kendala demi kendala yang muncul di dalam pekerjaan kamu tidak terlalu berpengaruh besar terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang di sini ada burung gagak yang artinya kamu harus berhati-hati. Hati-hati dengan hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan kamu dengan pasangan. Dan hal-hal ini bisa dikaitkan dengan orang ketiga, bisa dikaitkan dengan ketidakpahaman emosi, dan yang ketiga bisa dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Jadi kamu harus lebih menjaga sisi kondusivitas daripada sisi hubungan asmara kamu. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Oke, hari ini untuk Gemini kita bahas hal-hal yang positif saja. Karena apa? Hal yang negatif sepertinya memang masih sama seperti dengan hari Rabu dan di hari Selasa kemarin kalau kamu simak video yang ada di channel Zodiak Harian. Oke, hal positif yang ada di hari Kamis ini yang pertama adalah kamu sangat pintar sekali untuk memanajemen keuangan. Artinya apa? Kamu menyadari di tengah kondisi seperti saat ini, kondisi yang saat ini terjadi yang sama sekali tidak kamu perkirakan sebelumnya, kamu masih bisa survive dengan kecerdasan kamu di dalam manajemen keuangan. Sehingga apa? Sehingga kondisi keuangan kamu walaupun bisa dikatakan limit atau terbatas, tetapi di sini kamu bisa memanajemen kondisi keuangan kamu dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Kamu menyadari bahwa beban pekerjaan kamu di tengah kondisi seperti saat ini itu sangat banyak sekali. Menguras energi, menguras tenaga, menguras pikiran dan sebagainya. Dan terkadang ketika kamu dalam kondisi yang capek, kamu ini tidak bisa kontrol emosi. Maka dari itu ketika kamu capek dengan urusan pekerjaan, kamu ini tidak mau diganggu. Karena apa? Ketika ada sesuatu yang mengganggu, yang ditakutkan adalah bisa membangkitkan emosi kamu. Maka di sini ketika kamu dengan pasangan, ketika kamu merasa tidak mood dengan apa yang ada di dalam hari itu, kamu lebih memilih diam. Lebih memilih diam dan tidak banyak tingkah. Karena apa? Kamu menyadari kamu ini capek secara fisik dan capek secara psikis maksudnya. Jadi kamu itu capeknya itu bukan capek secara fisik lelah dan sebagainya, tapi pikiran juga capek, perasaan juga capek. Karena apa? Karena ada tuntutan beban daripada pekerjaan kamu. Nah, kemudian yang terakhir bicara soal hubungan asmara, harus bisa membedakan mana masalah yang di tempat kerja dan mana masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Masalah yang ada di tempat kerja jangan kamu campurkan dengan yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Sehingga apa? Sehingga kondusivitas hubungan asmara masih bisa terjaga. Dan itu yang harus kamu lakukan di hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Dan selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords. Oke,
Di sini memang kalau daripada segi rezeki, kita bahas yang positif dulu. Daripada segi rezeki memang tidak terlalu banyak di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 ini. Tetapi bisa dikatakan sedikit-sedikit tapi lancar. Dan itu mungkin kamu syukuri sekali di hari Kamis ini. Karena apa? Di tengah kondisi yang saat ini terjadi, kamu sangat sekali menghargai besar kecilnya pemasukan yang kamu dapatkan. Artinya apa? Kamu di sini lebih bisa menghargai uang. Memang secara karakter seperti di kartun SpongeBob, Tuan Crab memang sangat sekali menghargai uang sekecil apapun. 1 sen pun itu sangat dihargai. Dan kamu ini merupakan suatu representasi daripada Tuan Crab. Karena apa? Karena memang sekecil apapun yang kamu dapatkan itu bisa kamu syukuri. Dan ini sangat baik sekali untuk kondisi finansial kamu. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan, hati-hati, mungkin bukan di hari Kamis, tapi di beberapa hari ke depan sepertinya tekanan-tekanan yang ada dalam sisi pekerjaan kamu ini frekuensinya akan meningkat. Dan ketika frekuensinya akan meningkat, tentunya di sini kamu akan mengorbankan pikiran energi kamu untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Dan daripada sisi usaha atau kamu yang berwirausaha khususnya, di sini harus berhati-hati dengan kompetitor. Artinya apa? Kamu harus punya keunggulan terhadap kompetitor kamu. Artinya kamu jangan mau tersalip dengan kuantitas maupun kualitas yang sama dengan kompetitor kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini memang sebenarnya antara kamu dengan pasangan kamu ini adem ayem ya. Artinya apa? Artinya ketika ada masalah itu bisa diatasi dengan baik. Karena apa? Kamu dengan pasangan itu bisa dikatakan saling percaya satu sama lain. Tetapi sebenarnya yang ribet itu bukan kamu dengan pasangan, tetapi malah orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Padahal hubungan asmara itu kan yang menjalankan kamu dengan pasangan kamu. Tetapi anehnya memang ada orang-orang yang sedikit riwah, yang sedikit yang sedikit ikut campur dengan urusan kamu dengan pasangan kamu. Dan ini yang harus bisa kamu hindari. Jangan sampai orang lain itu masuk terlalu jauh daripada sisi hubungan asmara kamu. Karena itu nggak penting banget. Kehidupan asmara kan kamu yang jalani dengan pasangan kamu. Jadi jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 17 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu harus bisa menyeimbangkan daripada kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Di sini secara pemasukan bisa dikatakan cukup lancar. Secara pemasukan bisa dikatakan cukup stabil, tetapi terkadang memang kalau daripada sisi pengeluaran ini nggak bisa direm. Dan maka dari itu perlu keseimbangan. Kamu harus bisa menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Antara pemasukan dengan pengeluaran itu harus bisa kamu seimbangkan. Syukur-syukur pemasukannya lebih berat daripada pengeluaran. Karena apa? Karena memang di akhir bulan September tahun 2020 ini kebutuhan akan uang itu dipastikan akan meningkat. Nah, maka dari itu kamu harus berhati-hati daripada kondisi keuangan kamu. Jadi jangan sampai kondisi keuangan kamu di akhir bulan September itu berantakan. Maka dari itu hal yang paling penting yang harus bisa terjadi di dalam zodiak Leo adalah menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan di sini bisa dikatakan masih cukup berjalan dengan stabil, berjalan dengan lancar. Artinya apa? Kamu bisa menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu dengan sangat baik. Sehingga bisa dikatakan di hari Kamis ini, walaupun bisa dikatakan malam Jumat kamu kekurangan sesajen, tetapi masalah pekerjaan kamu bisa dikatakan cukup stabil sekali untuk hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 ini. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Kamis ini hati-hati dengan pola kontrol emosi. Artinya apa? Emosi itu boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika kamu tidak bisa kontrol emosi, maka yang terjadi adalah konflik dengan pasangan. Dan ini yang harus bisa kamu hindari. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, Nine of Pentacles, dan kemudian The Tower. Oke, hati-hati buat kamu yang punya zodiak Virgo. Memang di sini fokus kamu di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020, kamu lagi fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan. Tetapi di sini ketika kamu sedang fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan, kamu juga jangan mengabaikan hal-hal yang lainnya.
Dan di sini sepertinya memang fokus kamu ini agak sedikit terbagi. Pengennya fokus tetapi malah terbagi-bagi. Dan ini terkadang yang menjadikan suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Kamu pengennya itu fokus untuk memperbaiki satu titik yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi pada implementasinya, tetapi pada kenyataannya, di sini memang fokus kamu itu terbagi-bagi. Terbagi untuk masalah keuangan, jelas karena masalah keuangan di sini masih belum beres. Kemudian terbagi untuk masalah pekerjaan sepertinya kok ada masalah terus gitu ya, nggak selesai-selesai di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan kemudian juga di dalam urusan hubungan asmara, sepertinya kok kamu ini juga masih memikirkan hubungan asmara yang sepertinya menjadi salah satu hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, terkadang di sini kalau bicara soal masalah hubungan asmara, di sini terkadang kamu itu nggak salah. Sebenarnya kamu itu nggak salah. Kamu sudah berhasil memberikan yang terbaik. Tetapi apa? Ketika kamu memperjuangkan seseorang yang tidak menghargai perjuangan kamu atau yang tidak memperjuangkan kamu balik, tentunya ini yang akan sia-sia, dan ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan oleh sebab itu di sini memang di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 kamu harus bisa fokus dulu untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu. Nah, karena apa? Kondisi keuangan kamu ini runtuh. Banyak sekali pengeluaran. Maka dari itu kamu harus prioritaskan di grade paling atas adalah kamu fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu dulu. Dan itu yang harus kamu lakukan di hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Dan selanjutnya untuk zodiak Libra. Oke, di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Death. Oke, sebenarnya pembacaannya sih agak sedikit gimana gitu ya, tapi memang di sini harus kita bacakan dengan sejujur-jujurnya. Oke, kalau kamu melihat video kemarin, zodiak yang paling sial untuk saat ini tentunya Libra berada di urutan yang paling atas. Nah, kok paling sial sih? Oke, karena penjelasannya ada di video yang kemarin ya, dan bisa dilihat di ujung sebelah kanan atas ini ada zodiak yang paling sial dan Libra berada di urutan yang pertama. Yang pertama, daripada urusan keuangan, Queen of Pentacles. Itu kan Queen of Pentacles, bro. Ya, memang itu Queen of Pentacles. Tetapi di sini Queen ada kaitannya dengan kartu The Death. Artinya apa? Kondisi keuangan kamu sejak kasus ini masuk ke negara kita, khususnya di Indonesia, buat kamu yang punya zodiak Libra itu sangat terdampak secara ekonomi, sangat terdampak secara finansial. Maka sampai dengan saat ini di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020, Libra sedang berusaha untuk survive. Sedang berusaha untuk bisa bertahan dengan kondisi keuangan yang ada. Dan di sini memang tidak bisa mengharapkan support dari siapapun. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa mengerti kondisi Libra kecuali Libra itu sendiri. Dan di sini dengan kondisi keuangan yang terbatas, Libra masih bisa survive sejak bulan Maret sampai dengan bulan September ini. Ini sangat luar biasa sekali. Ini mungkin kalau bukan zodiak Libra mungkin nggak akan kuat. Jadi bersyukurlah kamu yang punya zodiak Libra. Karena apa? Karena kamu punya kekuatan untuk bertahan di tengah kondisi yang cukup menyakitkan buat diri kamu. Kemudian yang kedua daripada sisi pekerjaan. Tentunya daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha, itu terdampak sekali. Tetapi apa? Tetapi Libra berusaha dengan ikhlas, legowo untuk menerima ini semua. Karena apa? Libra menyadari kehidupan itu berputar. Nah, mungkin saat ini Libra sedang berada di posisi paling bawah. Tetapi roda itu kan berputarnya ke sini. Pasti nanti lambat laun akan mengalir, akan menuju kepada grafis yang lebih baik lagi. Ketika kamu saat ini di bawah, ya udah, kamu harus menerima. Tetapi kamu juga harus berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk merangkak naik. Jadi kamu jangan stagnan berada di bawah terus. Biarkan mengalir ya mengalir, tetapi juga harus berhati-hati dan berusaha untuk bisa menangkak naik ke atas. Kemudian bicara soal masalah asmara. Masalah asmara terkadang Libra ini agak cenderung bodoh amat ya. Artinya apa? Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan saja sudah membuat pusing, maka di sini sepertinya tidak ada ruang bagi zodiak Libra untuk memikirkan kondisi hubungan asmara dengan pasangan. Tetapi yang harus diingat, fokus saat ini adalah bagaimana kamu hampir sama dengan zodiak Virgo tadi, harus fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan terlebih dahulu. Ketika kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup baik, maka baru
memikirkan usaha, baru memikirkan pekerjaan. Setelah kedua hal ini bisa kamu mix and match, kamu selesaikan, maka baru kamu bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Dan memang polanya seperti itu. Saat ini kamu sedang berada di dalam banyaknya masalah, hadapi masalah itu, kamu harus yakin dan kamu harus bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Dan jangan khawatir, memasuki bulan ulang tahun kamu, ada beberapa masalah yang memang sudah bisa kamu selesaikan. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cup. Oke, di sini bisa dikatakan kalau daripada sisi keuangan bisa dikatakan cukup lancar, cukup stabil. Tetapi memang ada banyak sekali tanggung jawab daripada sisi keuangan kamu. Nah, tanggung jawab daripada sisi keuangan kamu ini saya sarankan harus segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Artinya apa? Ketika kondisi keuangan kamu ini lancar, maka tanggung jawab yang kaitannya dengan kondisi keuangan ini harus segera diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan, hindari pengeluaran kecil. Hindari pengeluaran kecil yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang ketiga, daripada urusan pekerjaan, kamu sebenarnya tahu apa yang harus kamu lakukan di dalam pekerjaan kamu. Apakah kamu akan tetap bertahan atau kamu akan meninggalkan, itu semua tergantung kepada diri kamu. Mau dikerjakan atau tidak dikerjakan, itu semua kamu tahu mana yang terbaik buat kamu. Itu kalau bicara soal daripada sisi pekerjaan. Dan daripada sisi hubungan asmara, di sini ada kartu Ten of Cup. Artinya apa? Di dalam hubungan asmara di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 ini, daripada sisi hubungan asmara kamu masih diwarnai dengan keharmonisasian dan romantisme, sehingga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Tetapi ingat, di dalam sisi hubungan asmara tentunya ada beberapa masalah yang muncul. Dan sejauh ini masalah yang muncul di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan masih bisa diatasi. Tetapi memang di hari Kamis ini yang harus waspada daripada kondisi keuangan tadi. Hindari pengeluaran kecil dan selesaikan tanggung jawab daripada sisi keuangan kamu. Walaupun kondisi keuangan kamu bisa dikatakan di hari Kamis ini cukup stabil. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sini ada kartu The High Prestige. Oke, di hari Kamis ini sepertinya kamu sudah menemukan kunci untuk menyelesaikan masalah kamu. Baik masalah di dalam pekerjaan maupun masalah perasaan dan pikiran kamu, sepertinya di hari Kamis ini atau di beberapa hari ke depan masalah kamu akan terselesaikan. Dan memang di sini kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika ada masalah. Dan memang dengan kedewasaan kamu, dengan kebijaksanaan kamu dan dewasanya pola pikir kamu, ketika ada masalah di sini kamu akan segera mencari kunci permasalahan tersebut. Karena apa? Karena secara prinsip memang zodiak Sagittarius ini tidak ingin berlarut-larut dalam sebuah masalah. Jadi ketika ada masalah, zodiak Sagittarius akan berusaha keras bagaimana caranya untuk segera menemukan kunci daripada permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Dan masalah di dalam urusan pekerjaan di sini sepertinya akan segera terselesaikan. Karena apa? Kamu sudah menemukan kunci daripada masalah yang kamu hadapi di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan yang kedua, untuk masalah keuangan, masalah keuangan sepertinya seperti odading mang oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Artinya apa? Artinya di sini kamu agak sedikit bingung dengan kondisi keuangan kamu, tetapi memang secara prinsip kondisi keuangan kamu cukup bisa dikatakan lancar. Nah, ketika kondisi keuangan kamu lancar dan kamu bingung untuk mengatur keuangan kamu, maka kamu harus bisa lebih cermat dan terarah di dalam urusan finansial. Nah, artinya apa? Artinya ketika kondisi keuangan kamu seperti ini, maka kecermatan kamu harus bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang the strength. Artinya apa? Kamu malas untuk meributkan hal-hal yang kecil.
malas untuk mempermasalahkan masalah-masalah yang kecil. Ketika ada masalah sepele, udahlah tinggalin aja. Ada keperluan atau ada hal yang penting yang harus diselesaikan daripada malah memikirkan masalah yang tidak terlalu penting itu. Tetapi memang kondisinya adalah daripada sisi hubungan asmara kamu bisa dikatakan masih cukup aman dan masih cukup kondusif untuk hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and racing kamu, dan ketika ada hal yang baik dijadikan suatu motivasi atau referensi, dan ketika ada hal yang kurang baik jadikan suatu kehati-hatian. Energi yang masuk antara satu individu dengan individu yang lainnya bisa sama atau bisa kebalikannya, semua tergantung kepada diri kamu masing-masing. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya, dan buat yang mau request silahkan tulis di komentar. Yang sudah kirim pesan di inbox atau di Instagram mohon bersabar, pasti akan saya jawab, dan memang ada sedikit filter. Buat yang kirim di Instagram ada filter karena apa? Ada utama, umum, dan pesan masuk. Nah, mungkin tempat kamu sedang berada di pesan masuk, dan pesan masuk per hari ini itu ada sekitar 2.700 lebih. Nah, maka dari itu mohon bersabar karena apa? Per hari kita mentargetkan bisa selesai 50 kasus yang masuk di Instagram. Dan kemarin ada yang sudah kirim di Instagram tetapi belum ada balasan. Tetapi dia kirim di Facebook, dan alhamdulillah di situ bisa saya baca dan bisa berkonsultasi secara langsung di Facebook Fanspage Zodiak Harian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.